Hai guys, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Pak Wisnu. Hari ini kita akan bahas hukum ketiga Newton ya, atau hukum yang biasa dikenal dengan hukum aksi reaksi. Oke? Nah, pada kesempatan ini materinya akan kita pisah menjadi tiga ya teman-teman, yaitu definisinya hukum ketiga Newton itu seperti apa, baik secara bahasa ataupun secara matematis definisinya seperti apa. Kemudian kita akan bahas langsung definisinya, itu akan kita kupas dalam contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Kemudian yang ketiga itu adalah kesimpulan konsepnya. Jadi nanti konsepnya harus seperti apa biar kita tidak miskonsepsi. Oke? Siap? Siap teman-teman? Yo, kita bahas satu per satu ya. Yang pertama kita akan bahas tentang definisi dari hukum ketiga Newton atau disebut juga dengan hukum aksi reaksi. Betul sekali ya. Yuk. Ya, definisinya jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda pertama yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Jadi jika ada benda pertama memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua itu akan memberikan gaya yang sama kepada benda pertama yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Ini definisinya ya. Begitu definisi secara bahasa teman-teman. Nah, dalam matematika definisinya adalah seperti ini. Jadi dalam persamaan matematika atau bahasa matematika, hukum ketiga Newton ini didefinisikan sebagai F aksi sama dengan min F reaksi. Jadi F aksi itu adalah gaya yang diberikan oleh benda pertama kepada benda kedua. F reaksi ini adalah gaya yang diberikan benda kedua kepada benda yang pertama. Jadi F aksi ini gaya benda pertama oleh benda pertama kepada benda kedua. F reaksi ini adalah gaya oleh benda kedua pada benda pertama. Tanda min ini menunjukkan arahnya yang berlawanan. Tanda F ini menunjukkan besarnya. Nah, secara matematis seperti itu teman-teman. F aksi sama dengan min F reaksi. F itu besarnya sama-sama F. Kemudian min ini menunjukkan arahnya. Definisinya seperti itu. Jadi semoga tidak membuat bingung. Kalau bingung, kita akan bahas definisi ini dari contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Yuk kita bahas ya. Kita akan pakai contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ada orang yang bersepatu roda ini mencoba untuk mendorong tembok. Nah, karena orang pakai sepatu roda kemudian memberikan gaya kepada tembok, mendorong tembok. Mendorong tembok itu maknanya adalah memberikan gaya kepada tembok ya teman-teman. Jadi orang ini memberikan gaya tembok. Kemudian apa yang terjadi kalau seperti ini teman-teman? Maka orangnya akan bergerak atau temboknya yang bergerak? Yes, betul. Yang akan bergerak pasti adalah orangnya. Karena orangnya pakai sepatu roda. Maka temboknya akan tetap diam dan orangnya akan bergerak dengan berlawanan arah dengan gaya dorong yang diberikan kepada tembok. Begitu ya. Ini ceritanya seperti itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan ambil kembali definisi yang sudah ada di depan. Jadi di depan kita sudah mendefinisikan jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda pertama yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Yes, betul. Maksudnya benda pertama pada kasus ini siapa teman-teman? Ya, benar sekali. Benda pertama pada kasus ini adalah orang yang bersepatu roda. Jadi orang bersepatu roda ini mengerjakan gaya pada benda kedua. Berarti benda keduanya adalah tembok. Betul sekali teman-teman. Benda keduanya adalah tembok. Jadi bahasanya bisa diubah jika benda pertama diubah jadi orang bersepatu roda ya. Jika orang bersepatu roda mengerjakan gaya pada tembok, maka tembok akan mengerjakan gaya pada orang yang bersepatu roda yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, orang ini kan mendorong tembok. Mendorong itu artinya memberikan gaya. Berarti orang ini memberikan gaya pada tembok, berarti orang memberikan gaya pada tembok. Maka tembok ini akan memberikan gaya pada orang itu yang besarnya sama dan arahnya berlawanan. Nah, seperti ini jadinya. Jadi orang memberikan gaya aksi mendorong tembok, warnanya merah ini gambar vektornya.
disebut sebagai gaya aksi. Maka tembok saat itu juga, saat gaya aksi muncul, otomatis akan muncul reaksinya. Tembok akan memberikan gaya balik yang besarnya sama, tapi arahnya berlawanan dengan arah gaya dorong. Akibat dari gaya reaksi inilah orang ini menjadi mundur. Begitu teman-teman definisinya. Jadi saat orang ini mendorong, memberikan gaya aksi kepada tembok, maka tembok akan bereaksi, memberikan gaya balik yang besarnya sama kepada orang itu, tapi arahnya berlawanan, sehingga mengakibatkan orang yang bersepatu roda ini mundur. Begitu ya teman-teman. Jadi definisi dan contoh aplikasinya itu seperti itu. Gimana? Sudah paham belum? Sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham, kita akan simpulkan. Ada beberapa yang harus kita tekankan dalam konsep hukum ketiga Newton. Kesimpulan konsep yang pertama teman-teman, jangan sampai ini menjadi salah atau miskonsepsi ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah pasangan gaya timbal balik atau aksi reaksi ini itu serempak teman-teman, bukan sebab akibat. Jadi munculnya itu bareng, bukan aksi dulu muncul, aksi selesai baru reaksi muncul, bukan teman-teman. Jadi ini itu pasangan timbal balik atau serempak, bukan sebab akibat. Jadi saat aksi muncul, reaksi otomatis muncul saat itu juga. Bukan nunggu aksi selesai dulu, kemudian reaksi baru muncul. Seperti itu ya yang pertama ya. Jadi kesimpulannya yang pertama ini adalah F aksi dan F reaksi itu munculnya bareng atau serempak. Begitu ya teman-teman. Oke, kemudian yang kedua, konsep kedua yang perlu teman-teman pahami untuk hukum ketiga Newton ini biar teman-teman nggak salah konsep atau miskonsepsi. Yang kedua adalah terjadi pada dua benda yang berbeda. Yang pertama itu, jadi saat orang bersepatu roda ini mendorong tembok, maka tembok akan memberikan gaya reaksi. Nah, F aksi ini itu terjadinya di tembok. Sedangkan F reaksinya itu terjadinya di tangan manusia ini, di tangan yang orang bersepatu roda. Jadi terjadi pada dua benda yang berbeda. Kemudian lanjutannya terletak pada satu garis lurus yang menghubungkan kedua benda. Jadi antara gaya aksi dan gaya reaksi itu terletak pada satu garis lurus. Bukan aksinya di atas, reaksinya di bawah, bukan. Tapi terletak pada satu garis lurus yang menghubungkan kedua benda. Jadi ini terhubung ya di tangan, maka terletak di sini garis lurus ini. F aksinya di sini ke kanan, F reaksinya ke kiri. Dan letaknya berbeda. F aksi itu di tembok, sedangkan F reaksinya di tangan. Itu yang perlu diingat-ingat yang kedua. Oke? Kemudian yang ketiga dan yang terakhir, pasangan gaya ini, gaya aksi reaksi ini, jadi boleh dibalik-balik ya teman-teman. Yang ini disebut yang reaksi boleh, yang di sini yang disebut aksi juga boleh, atau kebalikannya yang di sini disebut aksi, atau yang di sini yang disebut sebagai reaksi, itu nggak masalah. Yang penting ini adalah pasangan gaya. Oke? Yang memiliki besarnya sama, jadi pasangan gaya ini besarnya sama, ke kanan dan ke kiri itu besarnya sama, disimbolkan dengan panjang vektor ini, panjang anak panah ini kan panjangnya sama. Itu maknanya besarnya sama. Atau disimbolkan dengan F besar maka secara matematis besarnya sama. Namun karena dia vektor punya arah, arahnya berbeda teman-teman. Kalau F aksi arahnya ke kanan, letaknya di tembok, F reaksi arahnya ke kiri, letaknya di tangan. Begitu teman-teman. Gimana? Oke, diulangi sekali lagi. Oke, kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, pasangan gaya ini itu adalah pasangan serempak, bukan sebab akibat. Munculnya bareng, bukan F aksi selesai baru F reaksi muncul, bukan. Tapi F aksi muncul, begitu juga dengan F reaksi bareng-bareng muncul. Pasangan yang serempak dan kompak, F aksi dan reaksi ini, begitu ya. Yang kedua, pasangan gaya ini, F aksi reaksi ini itu terjadi pada dua benda yang berbeda. F aksi, gaya dorong yang diberikan oleh orang bersepatu roda itu terletak pada tembok. Sedangkan F reaksi, gaya balik yang diberikan oleh tembok terletak pada tangan. Dan mereka terhubung dalam satu garis lurus. Tidak boleh atas bawah, bawah atas, itu tidak. Tapi terletak dalam satu garis lurus. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pasangan gaya ini memiliki besar sama. Jadi besarnya gaya dorong itu sama dengan besarnya gaya reaksinya. Besarnya gaya aksinya itu
Sama persis kalau F aksi 10, F reaksi ya 10. Yang beda adalah arahnya. Kalau F aksi itu besarnya 10 ke kanan, sedangkan F reaksi itu besarnya 10 Newton ke kiri. Maksudnya seperti itu teman-teman. Semoga video ini menjadi video yang bisa mencerahkan teman-teman tentang hukum ketiga Newton. Kalau masih ada pertanyaan bisa kontak Pak Wisnu lewat kolom di bawah. Terima kasih teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Kalau masih ada pertanyaan jangan lupa kontak-kontak saja Pak Wisnu di kolom komentar. Oke, wassalam.